Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukru lahu tawalian wa tatra. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, jamaah kajian pekanan yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu ini dalam rangka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, termasuk diri kami pribadi yang duduk di depan antum ini. Maknanya belum tentu saya lebih baik dari antum semuanya. Kita saling mengingatkan. Itulah inti dari kajian-kajian yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai kajian kita dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat ke-205 dari kitab fikih zikir dan doa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah." Ingatlah Rabbmu dalam dirimu dalam keadaan merendahkan diri, wa khifatan, dalam keadaan khawatir dan takut, wa dunal jahri minal qawli, berzikir tapi tidak meninggikan suara yang keras, bil ghudwi wal asal, di pagi hari ataupun di sore hari, wala takum minal ghafilin, janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak berzikir, tidak ingat alias lalai. Dalam ayat ini para jamaah sekalian ditarik kesimpulan oleh para ulama berkenaan dengan adab-adab zikir itu sendiri. Yang pertama, zikir itu harus ada di dalam hati dulu, karena ini lebih mengajak kepada keikhlasan, tanpa diumbar-umbar, diperlihatkan kepada khalayak ramai, dan ini jauh dari yang namanya riya. Kedua, zikir itu kita lakukan dalam kondisi merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita. Yang ketiga, kita berzikir dengan membawa perasaan takut dan khawatir. Takut dan khawatir di sini ditafsirkan jangan-jangan amalan kita selama ini ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada riwayat menyebutkan hal demikian, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Walakinnahu ar-rajul yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Orang yang takut dan khawatir ini adalah orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah. Wa yakhafu alla yuqbala minhu. Dia khawatir tidak diterima itu semua darinya. Ini adalah kekhawatiran yang terpuji para jamaah sekalian. Bukan kekhawatiran yang sebaliknya, yang membawa kepada keputusasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam adab berzikir, tanpa meninggikan suara, tanpa keras-keras, lirih saja. Karena para ulama menjelaskan di balik kata-kata meninggikan suara
terkandung isyarat bahwasanya zikir itu dikerjakan oleh dua anggota badan, hati dan lisan, dan harus berkesesuaian antara hati dan lisan ini. Itulah zikir para jemaah sekalian. Tapi syaratnya lisan kita tidak kita keraskan, kita sendiri yang mendengarnya ataupun orang yang berada di dekat kita. Semisal setelah sholat fardu kita disunnahkan meninggikan suara, itu pun kata ulama sekedar memperdengarkan bisa kita pahami. Kemudian para jemaah sekalian, yang berikutnya, zikir dikerjakan setiap waktu, terutama yang ada nasnya, yang ada redaksinya, yaitu apa? Di pagi hari dan di sore hari. Dan ini yang akan kita bahas sekarang ini. Hal ini ditegaskan mengenai zikir di pagi dan sore hari ini dalam Sahih Muslim para jemaah sekalian, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Silih berganti kepada kalian malaikat malam hari dan malaikat siang hari. Yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Malaikat malam ini dan malaikat siang ini, mereka pada saat giliran mereka ngumpulnya di suatu waktu, di mana pada saat salat fajar dan salat asar. Tsumma ya'ruju alladzina batu fikum. Kemudian malaikat malam ini naik setelah digantikan oleh malaikat siang. Fayas'aluhum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menanyai mereka ini. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah sudah tahu, lebih mengetahui itu semuanya. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku itu? Allah bertanya kepada para malaikat. Fayaquluna, para malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka lagi sholat. Wa atainahum wa hum yusallun. Bertanya lagi kepada mereka, kami mendatangi mereka dalam keadaan sholat juga. Dari sini bahwasanya jelas sekali diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW keutamaan sholat fajar dan salat asar para jemaah sekalian. Dan amalan-amalan dinaikkan ke atas langit oleh para malaikat yang bergiliran tadi, malaikat malam dan malaikat siang. Di sini adab berzikir itu para jemaah sekalian, yaitu dilakukan senantiasa di pagi dan sore hari, dan salat termasuk zikir. Wa aqimis salata li dzikri, kata Allah, dirikanlah oleh kamu salat itu untuk berzikir. Kemudian yang terakhir para jemaah sekalian, di antara adab kita berzikir, jangan sampai kita lalai berzikir di suatu tertentu, kemudian kita lalai, kita lupa zikir begitu. Makanya Allah melarang kita hal seperti ini. Wa la takum minal ghafilin. Jangan engkau termasuk orang-orang yang lalai, sehingga menyebabkan akan mengarahkan orang tersebut ke arah sebaliknya, yaitu tidak berzikir. Yang namanya orang tidak berzikir alias lupa, membawa dirinya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang senda gurau dan bermain-main saja. Itulah yang diinginkan oleh setan para jemaah sekalian. Makanya Nabi SAW terang-terangan mengatakan sebaik-baik amalan itu adalah yang kontinu dilakukan.
Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang kontinu, yang rutin dikerjakan meskipun dia sedikit. Ini Nabi yang mengatakan, tidak ada petunjuk sebaik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya para malaikat, para jamaah sekalian, disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka makhluk yang senantiasa berzikir. Kalau mereka berzikir menandakan mereka memiliki sifat rendah diri. Kalau itu mereka jauh sekali dari sifat yang namanya meninggikan diri alias sombong dan congkak. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari ayat tadi, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Ini Allah terang-terangan menjelaskan siapa para malaikat, para jemaah sekalian, yaitu mereka yang berada di sisi Rabbmu. Mereka tidak takabur, tidak sombong dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bertasbih, mereka senantiasa sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Malaikat. Malaikat termasuk makhluk Allah. Ya, termasuk makhluk Allah. Namun bedanya kita dengan malaikat, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa jenuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti malaikat karena mereka memiliki sifat yang disebutkan oleh ayat tadi, yaitu tidak sombong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertasbih, senantiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, wa innama dzakarahum bihadza liyutashabbaha bihim fi kathrati ta'atihim wa ibadatihim. Apa kata beliau Ibnu Katsir di sini? Allah menyebutkan mereka dengan sifat-sifat tadi ini dalam ayat tadi ini agar mereka diikuti. Dalam hal apa? Banyaknya mereka beribadah. Dalam hal apa? Banyaknya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata beliau, walihadza syuri'a lana as-sujudu ha huna lamma dzakara sujudahum lillahi azza wa jalla. Oleh karena itu kita disyariatkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka sujud para malaikat ini, para jemaah sekalian. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ala tasuffuna kama tasubbul malaikatu 'inda rabbiha. Apakah kalian tidak bersop-sop, tidak berbaris-baris seperti malaikat berbaris-baris di sisi Rabb mereka? Yutimmuna as-sufufa al-awwala. Mereka memenuhi saf demi saf tanpa mengosongkannya. Yang pertama dipenuhkan, kemudian yang kedua dan seterusnya. Wa yatarasuna fis saffi. Mereka berdekatan dalam saf-saf ini. Di antara adab kita salat berjamaah seperti malaikat para jamaah sekalian, melengkapi saf yang satu dengan yang lainnya tanpa dikosongkan, kemudian saling merapatkan saf. Dan inilah sujud pertama yang disyariatkan kepada manusia tatkala malaikat diperintahkan untuk sujud juga para jemaah sekalian, untuk sujud. Makanya ada perkataan bagus dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, thumma dzakara ta'ala anna lahu ibadan mustadibina li ibadatihi mulazimina li khidmatihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bagaimana penyebutannya, bahwasanya Allah memiliki hamba-hamba
yang senantiasa beribadah, yang lazim melayani Allah Subhanahu wa taala. Wa hum al malaikah, mereka adalah para malaikat. Li ta'lamu anna Allah la yuridu an yatakatsara bi ibadatikum min qillatin, agar kalian wahai para manusia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari ini semua, dari ibadah ini semua, agar perbendaharaannya menjadi banyak setelah sebelumnya sedikit. Allah tidak ingin memperbanyak perbendaharaannya. Wala liyata'azzaza bihim min zillah, tidak menjadi mulia karena sebelumnya hina. Para jemaah sekalian, itu bukan maksud Allah. Wa innama yuridu nafa anfusikum, hanya saja Allah menginginkan dari kalian ada manfaat yang kembalinya kepada kalian sendiri. Wa antarbahu alaihi ada'afa ada'afi ma'amiltum, agar kalian ini beruntung dengan keberuntungan yang berlipat ganda dari apa yang kalian amalkan. Innal ladzina 'inda rabbik minal malaikati muqarrabin wa hamalatil 'arsy al-karubiyyin, sesungguhnya makhluk-makhluk yang ada di sisi Rabb kalian dari para malaikat yang dekat dan para malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka la yastakbiruna an ibadati, mereka tidak sombong beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bal yuz'inuna laha, bahkan mereka merendahkan diri beribadah kepada Allah. Wa yanqaduna li awamiri rabbihim, mereka tunduk dan patuh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihuna al-laila wan nahar, mereka para malaikat bertasbih siang dan malam. La yafturun, tanpa ada rasa bosan dan jenuh. Walahu wahdahu la syarikalah, untuk Allah saja, bukan untuk selain Allah. Yasjudun, mereka sujud. Falyaqtadi al-ibadu bihaula al-malaikah al-kiram, maka seorang hamba selayaknya mengikuti para malaikat dalam hal ini. Waliyudawimu ala ibadatil malikil a'lam, dan terus menerus nantiasa beribadah kepada raja di raja, yaitu Allah Subhanahu wa taala al-a'lam, yang maha mengetahui. Ini perkataan beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini juga ditarik kesimpulan di antara adab berdoa yang tadi disebutkan, dikerjakan di awal hari dan di akhir hari, di pagi harinya, di petang hari. Ini namanya zikir-zikir muqayyadah, yang terikat dengan waktu-waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Al-asil maknanya para jemaah sekalian, waktu antara asar dan terbenamnya matahari. Kemudian juga Allah berfirman, wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu di sore hari dan di pagi hari. Di sini disebutkan kata-kata al-'ashyi. Al-'ashyi artinya adalah di akhir hari itu, di akhir siang. Kemudian Allah juga berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Jelas, bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelumnya terbenam matahari. Fajar itu dikerjakan untuk sholat subuh para jemaah sekalian, tapi matahari belum terbit. Nah, antara fajar shadiq dan sebelum matahari terbit, disitulah waktu untuk berzikir para jemaah sekalian.
Kemudian setelah sholat asar juga dan sebelum terbenamnya matahari, disitulah waktu-waktu untuk berzikir. Nanti kita akan bahas satu persatu zikir-zikir di petang hari dan di pagi hari ini. Kemudian juga Allah berfirman, Subhanallah, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun. Jadi maha suci Allah ketika kalian berada di sore hari dan ketika kalian berada di pagi hari. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini amatlah banyak para jamaah sekalian. Nah, disinilah letak ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aquda ma qaumin yadhkuruna Allah taala min salatil ghadati. Aku duduk bersama suatu kaum untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat subuh, hatta tadlu'a syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Sampai terbitnya matahari itu lebih aku sukai daripada membebaskan 4 anak keturunan Ismail. Wali an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah. Dan aku duduk berzikir bersama sebuah kaum sejak selesainya salat asar sehingga sebelum matahari terbenam, itu lebih aku cintai daripada membebaskan 4 orang anak keturunan Bani Israel. Di sini jelas permasalahannya para jamaah sekalian. Ada penunjukan waktu-waktu untuk berzikir, yaitu di pagi hari setelah sholat subuh dan sebelum terbitnya matahari. Kemudian di sore hari setelah sholat asar sebelum terbenamnya matahari. Akan tetapi masalah ini kata para ulama, masalah yang luas, masalah yang fleksibel. Jika ada seseorang yang luput darinya berzikir di waktu ini, maka diperbolehkan baginya untuk berzikir, baik sebelum waktu ini ataupun setelah waktu ini. Misalkan sebelum sholat asar dia zikir sore juga bisa, karena satu sebab dia tidak bisa mengerjakan setelah sholat asar. Kemudian setelah sholat maghrib juga bisa. Kemudian juga sebelum sholat subuh, sebelum sholat subuh sedikit, ataupun setelah terbitnya matahari juga bisa. Tapi yang waktu yang dikatakan afdol adalah kalau di sore hari setelah sholat asar hingga sebelum terbenamnya matahari. Kalau di pagi hari setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Banyak pendapat di sini. Tidaklah ada seorang hamba mengucapkan di pagi hari setiap harinya dan di sore hari setiap malamnya. Mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Arti pada bahwa Muhammad Nabiul Alim pada kamaratin lam yadurruh. Mengucapkan dengan nama Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan, yang bisa membahayakan di bumi ini ataupun di langit. Dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui sebanyak 3 kali.
ucapannya dia ini menyebabkan dia terbebas dari mara bahaya apapun. Nah, dari sini ada lafaz zikir di sore hari dan di pagi hari. Apa lafaznya? Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Ini adalah zikir dan antara zikir yang harus kita jaga para pada saat di pagi hari dan di sore hari. Karena hal ini menyebabkan kita terjaga atas izin Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang datang secara tiba-tiba ataupun mara bahaya yang lainnya. Makanya ada dalam jamiah dari aban adalah peroli yang dari anak beliau sendiri. Annahu qad asabahu qarabu falakin wa huwa ahadan bayi wakali aban menderita kelumpuhan para jamaah sekalian. Lalu ada orang heran kepada aban ini. Dia sendiri meriwayatkan hadis Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama ini. Ternyata dia yang terkena musibah, yaitu kelumpuhan di bagian sebelah dari tubuhnya. Faja'ala rajulun minhum yanzuru ilaihi, ada seseorang yang ngeliatin terus aban ini. Lalu dilihat lagi oleh aban. Ma tanzuru, lihat apa engkau? Ama innal
kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kemudian apa? Membaca surat Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan surat An-Nas. Semoga ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum